Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bob Asaputra. Di video kali ini saya akan coba sedikit sharing kepada teman-teman semua terkait program edukasi keuangan meraih keluarga Indonesia sejahtera. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang konsep ini, dan setelah itu akan ada kuesioner dan tanya jawab yang bakal saya rilis di Google Form. Mungkin teman-teman semua bisa ngisinya di sana ya. Kami berada di sebuah komunitas perencana keuangan yang kami namakan Indonesia Financial Advisor Community, dan kami mempunyai tujuan bagaimana masyarakat kita ini meraih sejahtera. Kami mempunyai tagar, semua mampu sejahtera. Komunitas ini kami sebut Indonesia Financial Advisor Community. Kami bekerja berlandaskan Peraturan Pemerintah Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK 07/2013 bahwa setiap lembaga keuangan atau perencana keuangan wajib menyelenggarakan edukasi keuangan, termasuk memberikan solusi produk keuangan ke masyarakat. Berikut beberapa wawancara koran, radio, dan beberapa acara edukasi kami. Berikut adalah program dan pendidikan dari komunitas kami. Kami memiliki kampanye gerakan Keluarga Indonesia Aset 1 Miliar. Teman-teman sudah pernah mendengar sebelumnya? Bila ada waktu nanti kami akan jelaskan. Kemudian program IFAK Ventura, sebuah program mentoring untuk mencari kandidat para perencana keuangan yang nantinya mempunyai penghasilan dan passive income, dan juga beberapa pendidikan gelar profesi perencana keuangan seperti AWP, QWP, RFP, dan CFP. Pertanyaannya, mengapa orang harus sejahtera? Gitu kan? Mengapa orang harus melek keuangan? Nah, berikut saya akan sharingkan tentang konsep kehidupan 28.000 hari. Artinya, manusia menjalani hidup rata-rata selama 28.000 hari atau 80 tahun, di mana dibagi menjadi 4 fase kehidupan. Di fase kehidupan pertama, 7.000 hari pertama, antara usia 0 sampai 20 tahun, waktunya bermain dan belajar. Di fase kedua, 7.000 hari kedua, antara usia 20 sampai dengan 40 tahun. Usia produktif, punya penghasilan. Biasanya saat ini orang mempunyai tujuan keuangan seperti menikah, punya anak, dan berbicara rencana pendidikan, beli rumah, beli mobil, atau mempunyai investasi jangka pendek dan jangka panjang. Di fase ketiga, 7.000 hari ketiga antara usia 40 sampai dengan 60 tahun. Saat ini adalah saat yang tepat untuk mengakumulasi aset, nambah rumah atau apartemen, emas, reksadana, dan lain-lain, yang suatu saat aset ini akan dinikmati di kemudian hari. Nah, di fase keempat, 7.000 hari keempat, antara usia 60 sampai dengan 80 tahun. Fase ini adalah fase impian setiap orang, yaitu menikmati aset bersama pasangan atau memberikan harta kepada orang yang dia cintai. Fase kedua dan fase ketiga itu adalah fase produktif, dan fase pertama dan fase keempat itu adalah fase tanpa penghasilan atau no income. Nah, pastinya setiap orang ingin mencapai impian bila diberikan kesehatan dan usia. Namun, kegagalan yang terjadi fase terakhir ini sangat berpengaruh kepada fase pertama dan fase kedua, yang waktunya hanya 14.000 hari saja. Setuju teman-teman? Kegagalan itu antara lain pola keuangan konsumtif di masa produktif, dan yang kedua adalah terkena risiko di kehidupan, sakit berkepanjangan, cacat, atau meninggal dini sehingga tidak tercapai impian. Rata-rata orang yang kami ceritakan ini mereka menyesal. Penyesalan mereka yang pertama itu adalah mereka tidak bekerja keras di fase kedua dan ketiga. Dan yang kedua itu adalah tidak merencanakan keuangan dengan baik sejak awal.
Oleh sebab itu, kami mengajak masyarakat untuk melek keuangan sejak dini dan mempunyai pola sisih dalam pengelolaan keuangan. Pertanyaannya, sisih di mana? Nah, sisihnya itu dari rekening SIP. Teman-teman pernah dengar rekening SIP sebelumnya? Nah, kalau belum, akan coba saya jelaskan. Rekening SIP ini adalah singkatan dari S. S itu adalah saving, alias tabungan atau uang di bank. Biasanya penghasilan kita masuknya ke bank dulu ya kan teman-teman. Atur uang dengan baik dan jangan lupa memiliki dana darurat minimal 3 sampai dengan 6 dari pengeluaran. Tetapi uang terlalu banyak di bank juga kurang maksimal karena uang di bank itu bagi hasilnya rendah. Agar uang kita berkembang, sisihkan di rekening yang kedua, itu adalah rekening I, yaitu investasi. Nah, di rekening ini dibuatkan untuk tujuan keuangan seperti dana pendidikan anak, pensiun, perjalanan ibadah, dan lain-lain. Dan biasanya orang membeli produk emas, reksadana, obligasi, properti, dan lain-lain juga. Nah, teman-teman setuju ya bahwa orang akan mempunyai tabungan cukup dan investasi yang maksimal bila kondisi orang tersebut ideal, yaitu orangnya hidup sehat dan punya penghasilan produktif. Tapi teman-teman, apakah orang itu hidupnya akan ideal terus? Tentu tidak. Biasanya manusia itu akan masuk ke kondisi yang kedua. Hidup tidak sehat dan pastinya berdampak kepada penghasilan. Nah, ini yang disebut dengan risiko hidup. Dan kondisi manusia yang terakhir ini adalah yang disebut dengan kepastian di mana orang tidak hidup dan sudah pasti tidak punya penghasilan dan apa dampaknya. Nah, pastinya tabungan atau investasi akan terganggu. Untuk mengantisipasi ini, semua perlu rekening yang terakhir, yaitu protection, atau disingkat P, atau peace of mind, atau orang lebih mengenalnya itu adalah asuransi, di mana asuransi atau manajemen risiko itu dalam perencanaan keuangan. Di dalam standar perencanaan keuangan, manajemen risiko ini merupakan pondasi keuangan, termasuk arus kas dan dana darurat. Nah, sebelum kita bahas-bahas level-level di atas nih, seperti tujuan keuangan, warisan, dan hibah. Nah, di video kali ini, di topik ini kita hanya keamanan keuangan dahulu ya, yaitu arus kas, dana darurat, dan manajemen risiko. Nah, untuk arus kas kita mempunyai standar pengelolaan teman-teman. Pertama, pos kehidupan. Pos kehidupan ini maksimal 45% dari penghasilan. Pos hutang maksimal 35%. Pos masa depan minimal 10% dan untuk pos asuransi minimal 10%. Untuk dana darurat yang paling baik itu adalah 3-6 bulan dari pengeluaran atau paling bagus dari pendapatan. Nah, level berikutnya itu adalah manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko ini dalam perencanaan keuangan itu adalah bila seseorang terkena risiko hidup, misal nih, sakit, cacat karena kecelakaan atau bahkan meninggal, maka arus kas tetap berjalan dengan baik dan pastinya tujuan keuangan itu tetap tercapai. Pada saat melakukan perencanaan asuransi tidak sembarangan, perlu perencanaan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai dasar dulu nih adalah perlindungan kesehatan. Karena banyak orang yang tidak menyangka pada saat rawat inap di rumah sakit, tagihannya itu mahal dan ini dapat mengganggu arus kas dan aset. Perlu asuransi kesehatan untuk membayari tagihan-tagihan. Nah, perlu direncanakan asuransi rawat inap untuk masa sekarang dan setelah masa pensiun nanti. Kemudian yang berikutnya ini adalah asuransi kritis. Menurut teman-teman, saat ini banyak tidak orang yang terkena sakit kritis di Indonesia. Yap, benar, banyak sekali. Nah, bila terkena risiko ini, harus ada penyelamatan aset dan perlindungan penghasilan. Terakhir adalah asuransi jiwa. Bila pencari nafkah terkena kepastian hidup, maka biaya hidup dan hutang itu dapat terbayar serta semua tujuan keuangan dapat tercapai. Nah, kebetulan gerakan kami ini kami sebut dengan Gerakan Keluarga Indonesia Aset 1 Miliar. Ini adalah asuransi jiwa, bagaimana menciptakan dana cepat minimal 1 miliar agar tercapai sejahtera dunia dan akhirat. Kemudian lanjut berbicara investasi sebagai kendaraan berikutnya untuk mencapai tujuan keuangan.
Teman-teman, bila orang punya tujuan atau impian yang penting bagi keluarga, kira-kira apa yang dapat membuat kegagalan? Setuju ya kalau arus kasnya berantakan? Tidak punya dana darurat yang memadai, setuju juga kan? Apalagi teman-teman, kalau orangnya sakit atau meninggal di tengah jalan, apakah dapat terganggu untuk mencapai tujuannya? Yap, benar sekali. Sangat-sangat terganggu. Berarti masalahnya di mana teman-teman? Setuju ya manajemen risiko? Manajemen risiko keluarga. Apalagi teman-teman, setuju ya kalau salah pilih kendaraan investasi. Investasi bodong lah dibeli. Investasi yang tidak sesuai tujuan atau investasi yang tidak sesuai dengan profil kita. Setuju ya teman-teman? Nah, agar sharing ini menjadi sempurna dan juga waktu saya terbatas untuk topik perencanaan keuangan di video kali ini, sesuai yang saya sampaikan di awal, saya akan ajukan pertanyaan seputar keamanan keuangan melalui kuesioner yang nanti saya akan rilis di Google Form. Untuk linknya nanti saya kirim kepada teman-teman atau saya bikin di story IG dan lain sebagainya. Untuk kendaraan investasi nanti kita akan diskusi di lain waktu. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share dan komennya. Dan untuk sesi diskusi nanti kita coba personal chat pribadi via WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.